Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Anak Maria adalah Mesias, betul? Ya, Kristus kan? Betul. Dia sudah mengakui bahwa anak Maria adalah Kristus. Yes, tertulis di Lukas 2:11 dalil. Betul. Dan anak manusia itu adalah Kristus, betul? Adalah Mesias, betul? Kristus adalah Mesias, betul? Iya, itu dibacakan. Dia sudah akui lagi. Anda sudah akui kan? Nah, Saya mengakui karena itu keimanan saya. sekarang siapa yang keluar dari Kamu yang mengakui bahwa anak Maria adalah Mesias. Terus yang keluar dari kubur? Ya. Yang mendapatkan gelar Kristus untuk penyalibnya siapa? Yesus Kristus anak Maria. Loh, dia tidak mengalami Iya, memang itu Yesus Kristus anak Maria. tidak mengalami kematian. Tidak mengalami kematian, dia bangkit dari kematian. Tidak mengalami kematian. Saya tanya, kita di sini berbicara tentang membuktikan tentang Mesias, bukan berbicara tentang kematian dan lain-lain. Ya, kita fokus pada tema bahwa Yesus adalah Mesias. Saya tidak berbicara yang lain-lain. Memang Yesus memang betul itu. Pelanggaran pertama terjadi, silakan di mute mikrofonnya. Siapakah yang terkena pelanggaran? Teman-teman yang ada di bawah, pelanggaran pertama terjadi cepat sekali ya. Yaitu pelanggaran pertama terjadi untuk Bang RK, perwakilan debater dari Iman Kekristenan. Saya jelaskan dulu mengenai pelanggarannya adalah di situ, kalau kalian dengarkan baik-baik, adalah strawman argumentum sekaligus gambler fallacy. Tapi ini adalah pelanggaran pertama, jadi tidak akan terkena apapun. Ya, dengan memberikan, kita lihat tema yang di layar itu Yesus menjadi Kristus ya. Semoga saya tidak salah, karena tema yang kalian ajukan adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Jadi kalau pembahasan tentang Mesias boleh, asal jangan mengganti tiba-tiba kapan Yesus menjadi Mesias. Kalau teman-teman tadi di bawah dengar ya. Jadi Bang RK lebih fokus, temanya adalah kapan Yesus menjadi Kristus. Kita sedang tidak membicarakan Mesias. Boleh sisipkan Mesias, tapi temanya adalah Kristus ya. Dan saya akan bold lagi. Mungkin bilang, host tadi kenapa nggak bunyi waktu Bang Zuma sepakat dengan Bang RK waktu di awal tentang Yesus itu adalah Kristus. Itu teman-teman di dialektika harus diingat, Bang Zuma tidak setuju. Dia sedang mengkutip yang ditulis di dalam kitab sucinya Bang RK. Jadi tidak melangkahi aturan. Kecuali tidak tertulis, lalu itu adalah serangan dari Bang RK dan disetujui oleh Bang Zuma, itu pelanggaran. Semoga teman-teman di bawah ngerti ya. Bang Zuma hanya sedang mengquote apa yang tertulis di kitab suci. Justru kalau Bang Zuma memelintir ayatnya, ya berarti ya pelanggaran seperti itu. Tapi tidak mengurangi apapun. Satu pelanggaran dari pihak Bang RK, 0 untuk Bang Zuma. Semangat, jangan berkecil hati, tidak ada mengurangi apapun. Waktu masih tersisa 44 menit 2 detik, baru banget. Silakan teman-temanku, aku optimis banget. Silakan kalian berdua dilanjutkan. Lampu kuning Bang RK, jangan ada pelanggaran lagi. Bang Zuma masih 0. Silakan dilanjutkan. Oke. Ya, silakan. Ya, oke. Kalau begitu saya bertanya, ya, saya bertanya. Di dalam dari tadi belum menjawab, ya. Dalam surat Al-A'raf 157, Nabi Muhammad tertulis di dalam kitab Taurat Musa dan Injil. Taurat yang mana, Injil yang mana? Mic-nya Bang Zuma. Sudah kujelaskan tadi kan. Kadija akum rasuluna yubayyinu lakum. Telah datang Rasulku kepadamu, menjelaskan dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Nah sekarang kalau kitab itu tidak disembunyikan, apakah Kristen mampu menunjukkan Tauratnya Nabi Musa? Taurat itu ditulis oleh siapa? Nabi Musa. Nabi Musa. Sekarang, Nabi dalam Musa. dari tadi Anda mengutip dalam Taurat Musa juga dari tadi.
Iya, Iya. betul. Ketika Anda mengutip kitab Taurat Musa, kenapa sekarang Anda menolak bahwa kitab Taurat Musa itu, kitab Taurat Musa itu kamu tidak terima? Al-Quran saya mengatakan lima talbisun al-haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, Pelanggaran terjadi, silakan di-mute. Terima kasih kepada dua debater. Sekali lagi memang ini adalah sesi yang sangat menyebalkan. Maafkan Superboy, tetapi aturan tetap aturan. Pelanggaran terjadi kepada debater Muslim atas nama Bang Zuma 01 official. Karena aturannya adalah sebutkan data dulu baru narasi. Karena ini tidak dibatasi timer, jadi waktunya banyak buat kalian. Harusnya sebutkan dulu sumbernya di mana, kalau bukan Al-Quran atau hadis atau apapun, tunjukkan datanya, buka, lalu jelaskan. Dengan tujuan supaya tidak di-framing oleh lawan. Atau kalau ada yang nge-record, Bang Zuma tidak di-framing di luar, seperti itu. Masing-masing sudah satu pelanggaran, dan masing-masing sudah lampu kuning, tolong lebih fokus. Dan teman-teman di kolom komentar, silakan kalian bebas, dan kalian berdua countdown. Aku kasih waktu 30 detik, fokus, tidak berpengaruh apapun ya, baru lampu kuning. So, fokus, countdown. Kita hanya akan membunyikan pelanggaran kalau benar-benar pelanggaran yang serius dan densiusnya akut. Kalau tipis-tipis, aku akan kasih kelonggaran supaya jalannya debat juga tetap menarik seperti itu. Satu pelanggaran untuk Bang RK, satu pelanggaran untuk Bang Zuma. Masing-masing sudah lampu kuning. Fokus ke tema. Kapan Yesus menjadi Kristus? Tunjuk data dulu, baru narasi. Maafkan hostnya yang menyebalkan ini, tetapi aturan tetap aturan. Data dulu, baru narasi. Waktu masih tersisa 42 menit 12 detik. Silakan dua debator putra Indonesia yang cerdas, silakan. Iya, tema kita ini berbicara mengenai Kristus, saudara ya. Jadi nggak usah lari ke Taurat segala macam. Kita membahas tentang Kristus. Saya ingin tahu dari saudara, menurut Yesus nih, penyesat yang datang setelahnya bergelar siapa? Penyesat, menurut Yesus penyesat yang sebelum bergelar apa? Ya, penyesatnya adalah antikristus. Yang datang setelah dia Antikristus. dia menggelari dirinya siapa? Ya, antikristus. Di mana Yesus mengatakan itu? Ya, kalau kita berbicara, Yesus mengatakan dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, penyesat Iya, akan muncul setelah aku. Iya, dia mengaku apa? Ya. Penyesat itu mengaku? Antikristus, mengakui Yesus yang lain. Hah? Ya. Di mana Ya. dalilnya itu tertulis? Ya, Galatia pasal 1 ayat yang ke-15 ke-16, ya. Hah? Rasul Paulus mengatakan jikalau ada malaikat yang memberitakan berbeda dari apa yang kami beritakan, Bukan pelanggaran, tetapi aku tegaskan untuk kalian berdua semuanya ya. Bukan pelanggaran, tapi aku tegaskan, bapak-bapak, abang-abangku, Bang RK dan Bang Zuma, data dulu baru narasi. Supaya dialog kalian masih panjang, jadi aku langsung berhentikan di tengah, jadi bukan pelanggaran, data dulu baru narasi. Ketika Bang Zuma, jadi kalian tidak sedang terburu-buru. Abang-abangku, senior-seniorku, kalian berdua orang cerdas, tidak sedang terburu-buru, karena tidak ada timer. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, which is, ini menurutku ya, terlepas dari jubah host, itu pertanyaan yang sangat cerdas. Dan lihai. Secara metode, aku tidak peduli agama kalian, tapi itu metodenya bagus banget pertanyaan itu. Data dulu, baru dijelaskan. Baik untuk Bang RK maupun untuk Bang Zuma. Kalian tidak terburu-buru, enjoy. Aku hanya akan masuk jika pelanggarannya benar-benar serius. Kalau tipis-tipis, kalian silakan lanjutkan. Silakan, dan akun kalian sudah dilindungi anti vertex. Sejauh ini salah satu mendapatkan report yang banyak ya. Saya tidak menyebutkan siapa, tetapi aman. So, bebas, silakan di atas. Dilanjutkan waktu tersisa 41 menit 22 detik. Silakan. Ya, karena kita membahas tentang Kristus. Tolong Anda tunjukkan data di mana Yesus kemudian, sesuai dengan pengakuan saudara. Pertanyaan saya, apa gelar penyesat yang datang kepada murid-murid Yesus yang harus diwaspadai oleh murid-murid Yesus? Silakan. saya jawab ya. Di sini kita memulai kembali pada tema Lukas 2 ayat 11. Ya. Di sini kata siapa? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, ya, janganlah takut, sebab sesungguhnya aku akan memberitakan kepadamu kesukaan besar. Hari ini telah lahir bagimu Kristus, Tuhan di kota Daud. Nah, kalau kita berbicara tentang kota Daud, ya, di sini kita perhatikan bahwa dalam Suka 52 ayat 6, bahwa Mesias dari bin Daud itu terbunuh. Maaf, Kristus dari bin Daud itu terbunuh. Pertanyaan saya, saudara, tolong. Apa gelar penyesat yang datang setelah Yesus, di mana penyesat itu datang kepada murid Yesus? Gelar penyesat adalah antikristus. Antikristus. Di mana itu Yesus menasihatkan waspadalah kepada antikristus itu di mana? Saya akan tunjukkan datanya. Ya. Ya. Antikristus. Oke, kamu dalam Yesus. Antikristus. Menantikan, sabar, saya butuh waktu. Karena memang kalau berbicara antikristus, oke. Di sini bukan pengakuan dari Yesus, tetapi kita percaya Alkitab adalah ilham dari Roh Kudus. Dari Roh Allah itu sendiri. Ya. Anak-anakku seorang antikristus akan datang. 1 Yohanes 2 ayat 18. Sekarang telah bangkit banyak antikristus. Itulah tanda bahwa waktu yang ini benar-benar adalah waktu yang terakhir. Antikristus adalah pendusta. Antikristus adalah pendusta yang tidak yang menyangkal Bapa, sang Bapa, maupun anak.
1 Yohanes 2 ayat 22. Jadi antikristus itu yang menyangkal Bapa, Anak, ya, yang menyangkal Tritunggal, itulah antikristus. Kan kamu tanya, saya jawab. Ya, sekarang saya banyak bertanya. Di mana Muhammad tertulis dalam kitab Taurat? Kalau kau mengatakan kitab Taurat itu palsu, kenapa di dalam Al-Maidah 46, ya, Al-Maidah 46 itu mengutip kitab Taurat dalam kitab Ulangan? Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Silakan. Yo. Oke, baik. Jadi tidak ada hubungannya dengan tema ya. Tapi hostnya mungkin bukan pelanggaran gitu ya. Nah ini Al-Quran saya mengatakan apa? Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma. Ini. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kau mencampur adukan kebenaran dan kebatilan dan kamu menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui? Ini Al-Quran ini. Oke? Nah, sekarang berbicara mengenai gelar antikristus. Saya perlihatkan saudara, di dalam pengajaran Yesus di Matius 24 diterangkan kemudian bahwasanya waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, sebab akan banyak penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Siapa namaku? Yesus. Penyesatnya bernama siapa? Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Nih, Mesias tertulis di sini. Tuh. Artinya kalau Mesias Yunaninya apa? Kristus. Artinya penyesat itu bernama Yesus dan gelarnya Kristus. Pertanyaan saya, kalau mengaku Yesus dan Kristus itu sudah nama anak Maria dari sejak dulu. Sedangkan Yesus mengatakan di Matius 24, kepada mereka waspadal supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Pertanyaan saya, siapa oknum yang datang kepada murid Yesus mengaku Yesus Kristus dan menyesatkan banyak orang? Orang yang disesatkan itu kelompoknya apa? Yang disesatkan oleh Yesus Kristus palsu ini. Ingat Tidak ada. masih ini Tidak ada. Jadi ini tidak tergenapi. Dia Yesus yang mana? Yesus yang mana? ini dikatakan. Yesus yang mana? Sekarang gini, Yesus yang mana? Kalau Yesus yang kami memberitakan, para rasul memberitakan dia yang mati, bangkit dan naik ke surga. Lalu Yesus, Nah, kalau Yesus yang mana yang memberitakan dia tidak mati? Nah, itulah yang disebut sebagai antikristus. Tapi saya tidak mau membahas tentang itu, teman. lah itu Ya, namanya. saya ingin membahas tentang Ini- bagaimana saya membuktikan malaikat yang menyatakan bahwa Yesus disebut Kristus. Iya, itu sudah betul itu. Saya sudah aminkan. Ya, tapi kita tidak membahas tentang antikristus di sini. Bukan. Kita lagi membahas Yesus yang disebut Kristus. Bukan. Jangan lari ke antikristus. Kalau kita lari ke antikristus, saya tidak bisa mirroring di sini. Saya hanya bertahan dan menjawab di sini. Iya, kamu nantang saya tadinya. Iya, memang saya nantangin kamu dan kamu pun mau kan? Iya, nah, Ya, maka dari itu, kalaupun saya bisa mirroring seperti aturan yang disediakan oleh host, saya tanya, dalam surah Al-Maidah ayat 45, kenapa sekarang kayak begini modelnya kalau gitu? kok nggak kayak gitu? Silakan. Dua debater silakan mute mikrofonnya. You guys need to calm down. Tarik nafas. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran ya. Bel berbunyi bukan ada pelanggaran, tetapi ada tipis-tipis stroman argumentum di sini bahwa perwakilan dari debater Islam hanya menjawab pertanyaan dari Bang RK sebelumnya, dan yang Bang RK tanyakan juga untuk teman-teman di bawah yang bilang Bang RK keluar tema tidak. Kalau kalian ingat di awal aku bilang diperbolehkan mirroring as long as Yesus dan Muhammad, Allah Tritunggal dan Allah Subhanahu wa taala boleh. Justru kalau Isa atau di luar itu yang nggak boleh. Jadi Bang Zuma juga tidak melakukan pelanggaran dengan membahas antikristus itu sebagai responsif dari pertanyaan yang disampaikan oleh Bang RK di 21 menit ke-19 tadi. Seperti itu. Ya, hati-hati, tarik nafas, jangan ada emosi. Kalian berdua, Bang RK yang kontak untuk meminta debat, fokus pada tema debat, noting personal business, itu nanti urusan kalian di rumah masing-masing. Sekarang fokus pada tema. Oke? Tarik nafas, jangan dikuasai emosi karena aturan paling umum dalam debat, siapa yang duluan emosi, dia yang duluan. Host kalian masih mendengarkan kata demi kata, diksi demi diksi, sambil tangan kanan di soundcard, tangan kiri di ampli, dan segala macam anti vortex dan segala macam. Aku cek sumbernya juga. So, kontrol emosi, kalian tidak terburu-buru, waktu kalian masih banyak. Masing-masing sudah satu pelanggaran, tolong berhati-hati. Dan teman-teman di bawah, Bang Zuma tidak melakukan pelanggaran apapun, Bang RK juga tidak melakukan pelanggaran apapun. Bang Zuma hanya memberikan responsif atas pertanyaan, dan ketika Bang RK mirroring tentang Muhammad, itu juga diperbolehkan oleh aturan, kecuali di luar itu. So, siap-siap, 10 detik menuju untuk dilanjutkan. Waktu masih tersisa 38 menit 12 detik. Oke, Bang Juma, dari tadi saya tanya.
Ketika saya bilang buka mikrofon, nggak apa-apa, mungkin baru pertama, silakan di mute Bang RK. Dan waktu masih tersisa 39 menit 12 detik, dimulai dari sekarang. Cuma perhatikan, Ulangan 18 ayat 18, Al-Araf 157 menafsirkan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Apakah kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, buktikan. Kalau ini merujuk pada Nabi Muhammad, buktikan. Saya minta Anda membuktikan bahwa Yohanes 4 ayat 16 merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. Itu tafsir kan? Ya, kamu sepakat atau tidak dengan tafsir ini? Kemana? Tahlili. Dia mengatakan, Saya tanya kamu sepakat atau tidak dengan dia tafsir tahlili ini? mengatakan bahwa Nabi yang sama seperti Nabi Musa, bukan? Ya, tetapi di sini kamu sepakat bahwa Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Muhammad? Karena dia adalah Nabi yang sama. Saya minta buktikan kalau Yohanes 14 ayat 16 merujuk Nabi Muhammad dan memang ada nama Nabi Muhammad Yohanes 14 ayat 16. Lalu siapa yang sama seperti Nabi Musa? Ya, saya minta silakan tunjukkan datanya. Firman, Saya minta tunjukkan datanya kalau Yohanes 14 ayat 16 dalam tafsir Kemenak, tafsir tahlili, bahkan tafsir Rajis ini kita buktikan. Kita lihat ada tafsir Rajis. Oh, tafsir Rajis tidak. Tafsir tahlili. Ada nama Nabi Muhammad nggak di sini? Silakan. Yohanes 14. Dia dalam Al-Araf 157 Injil. Nabi Muhammad tertulis dalam Injil. Nah, lalu tafsir tahlili menafsirkan ini ada di dalam Yohanes 14 ayat 16. Saya minta Anda membuktikan Yohanes 14 ayat 16 ini merujuk pada Nabi Muhammad. Silakan. yang mentafsirkan itu Anda minta untuk Ya, saya tunjukkan. tanya, Anda sepakat atau tidak? Saya tidak sepakat. Ya, kalau tidak sepakat, Injil yang mana? Injil yang datang kepada Nabi Isa. Anda Injil yang datang kepada siapa? Nabi Isa. Nabi Isa. Oke. Ya. Sekarang ada nggak manuskrip dari Injil Nabi Isa? Ya, justru itu kan kitabnya Nabi Isa. Ya. Apa minta sama saya? Pak, kalau kitabnya berbicara kitab Nabi Isa, ya kekristenan dari abad mula-mula, dari abad pertama sampai dengan itu, dan dikanonkan di abad pertama, ya di abad keempat, ya dalam konsili Hippo dan konsili Kartago, itu kita berbicara tentang keempat Injil Berarti Anda sudah yang berbicara tentang nabi-nabi, tentang Yesus. Berarti Anda sudah mengakui. Saya tidak tahu Isa itu seperti apa, saya tidak tahu. Makanya saya mengatakan kitab Injil itu Nabi Isaku. Oh, silakan. Kalau memang itu Isa, silakan. Ya udah, mana kitabnya Nabi Isa? Di sini bukan bicara Isa, di sini bicara kitab Yohanes, bukan Isa. Apa hubungannya? Anda harus perhatikan. Enggak, Anda harus perhatikan. Di sini bicara tentang tanya bukan tanya orangnya. Saya minta Anda sepakat atau tidak? Menafsirkan. Bukan Oke. saya yang menafsirkan itu. Kalau Anda menafsirkan di dalam Al-Araf 157 ini, saya hanya minta Injil yang mana, Taurat yang mana. Taurat ditulis oleh siapa? Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Ini sudah berapa kali diulang pertanyaan ini? Enggak, Aku bilang bukan Nabi Musa alaihissalam. Taurat ditulis oleh siapa? Mana kitabnya Nabi Musa itu? Ada. Saya tanya, Taurat ditulis oleh siapa? Nabi Musa kan? Alaihissalam. Oke, sekarang dalam kitab Taurat Nabi Musa, dari tadi kan kita membuka di dalam Talmud dan lain-lain, dan Bang Juma juga lihat. Dari mana Anda tahu kalau Ya, kitab sekarang Anda tunjukkan, coba saya minta Anda tunjukkan, di dalam Anda tunjukkan dalam Sefaria, Anda tahu? Anda tunjukkan dalam Sefaria, ya, saya minta dengan hormat, Anda tunjukkan dalam Sefaria bahwa memang Nabi Muhammad tertulis dalam keimanan orang Yahudi. Di mana Anda tahu? Silakan. Kan dari tadi kita membuka, Bang Juma mengutip, Saya sudah Bang Juma banyak dari tadi mengutip kitab Taurat. Dari fase pertama dan fase kedua. kan. Nih, kitabnya nih. Sebentar saya potong sebentar untuk kedua debator. Tidak ada pelanggaran apapun, tetapi dengan hormat saya meminta maaf, Bang RK bisa diturunin di soundcardnya, itu volumenya turunin 1 bar atau 2 bar supaya balance suaranya bisa didengarkan semuanya. Coba dites audio dulu Bang RK. Tes mic 1 2, pas. Nah ini baru aman. Supaya dari segi TikTok pun lagi nggak nganggap kita lagi berantem gitu. TikTok tuh kadang-kadang begitu. Kalau kita baik-baik aja, tapi kalau nadanya terlalu besar di sound nanti dianggap seperti itu. Ya oke, kalau udah balance suaranya, silakan kalian berdua dilanjutkan. Mohon maaf saya telah memotong untuk debater Muslim. Dilanjutkan untuk kalian berdua bersama debater Kristen. Silakan. Ini Bang Juma, dikatakan nih. Bang Juma tadi mengatakan bahwa Taurat itu tidak penting. Kenapa? Makanya saya balik memberikan sebuah counter. Counter saya di mana? Al-Maidah 45. Ya, dalam Al-Maidah 45 di sini mengutip Taurat. Bahkan Baik. Al-Quran sendiri mengatakan mengutip Taurat loh. Anda kan minta, Anda mengutip minta Taurat loh di Nabi sini. Muhammad yang tertulis di dalam Taurat. Saya minta Tauratnya mana? Oke, Mana silakan Anda tunjukkan Taurat yang mana. Lah, Justru saya minta Taurat yang mana yang dimaksudkan di sini. Taurat yang datang kepada Nabi Musa itu mana? Oke, silakan tunjukkan Taurat yang mana yang datang kepada Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Itu kitabnya Nabi Nah, Musa bukan begitu, ini aturan loh. Aturan bukan seperti saya itu. mengatakan begini, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum. Kamu bisa jawab atau tidak? Tukhfuna minal kitab. Taurat yang mana yang dituliskan Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Yang datang kepada Nabi Musa. Oke, mana kitab yang datang kepada Nabi Dia Musa? tanya kepada Nabi Musa. Loh, kok tanya gak bisa seperti ini, sudah melanggar aturan ini. Saya mengikuti Sekarang- aturan dari host. Saya Jadi bertanya, dalam harusnya Taurat. Anda menjawab. Dalam Taurat. Sekarang kamu buktikan. Saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Ya, saya Kok jawab. malah Anda mengatakan, oh mana tahu saya. Itu Ya kan? Mana tahu saya. Nah ini Itu berarti tertulis Anda di tidak mana? menjawab. Kalau Itu Tauratnya tertulis Nabi di mana? Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad, silakan Anda tunjukkan. Kitabnya Nabi Musa. Iya, mana kitabnya Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad? Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada siapa? Silakan. Kepada Bani Israel. Kenapa saya Bani Israel? Ya, kamu bukan Bani Israel. Ya, Kamu bukan kenapa Bani Israel. saya? Yang saya tanyakan, kalau memang itu bukan Bani Israel, kenapa menuliskan nama Nabi Musa seperti yang tertulis dalam Al-Araf 157? Lah, karena itu bercerita tentang kitab
kitabnya Nabi Musa. Tetapi tidak bercerita tentang Muhammad nggak? Mana kitabnya Nabi Musa? Bercerita. Saya tanya, bercerita tentang Nabi Muhammad nggak? Lah, karena Al-Quran saya. Oke, mana cerita tentang Muhammad dalam kitabnya Nabi Musa? Mana Itu. kitabnya? Mana kitabnya? Mana kitab yang menceritakan Nabi Muhammad tentang Nabi Musa? Mana coba? Justru saya yang minta. Mana kitab Justru itu? saya bertanya, harusnya Anda menjawab di sini. Saya sudah menjawab. Nama Nabi Muhammad. Saya minta pembuktian aja, saya nggak minta yang lain. Saya hanya minta pembuktian. Saya juga Kitab minta Taurat bukti. Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Nah, sekarang mana kitabnya? Ya saya tidak tahu itu Taurat yang dimaksud dalam Al-Araf 150 itu kitab yang mana? Taurat yang Saya mana? mengatakan, Jadi menurut Anda Taurat yang mana? Ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Al-Quran saya sudah mengatakan itu kok. Ya, Taurat ditulis oleh Nabi Musa di abad ke-7 atau abad ke-berapa? 14 sebelum Masehi. 14 sebelum Masehi. Coba tunjukkan Ya, Taurat. waktu itu. Jadi yang dimasukkan dalam Araf 157 itu apa? Taurat Nabi Musa itu Oke, Taurat. Oke, makanya saya tanya, Taurat Nabi Musa yang tertulis dalam Al-Araf 157 yang menuliskan nama Nabi Muhammad, buktikan ada nama Nabi Muhammad di dalam Al-Araf 157. Kalau ada kitabnya saya akan buktikan. Mana? Silakan, tunjukkan. Mana Oh, kitabnya? saya tanya. Ya, saya tanya Anda yang buktikan dong. Loh, Anda kan Masa saya yang buktikan? Ini kan sudah melanggar aturan ini sebenarnya. menceritakan Saya bertanya, Anda yang menjawab. Kok Anda balik bilang saya yang harus tunjukkan datanya? Nabi Kan saya bertanya kepada Anda. Wahyunya bahwa namanya tertulis di dalam Taurat dan Injil. Oke, Taurat sekarang Nabi Musa kan? Anda mengatakan tidak ada. Taurat Nabi Musa kan? Tidak ada loh namanya. Taurat Nabi Musa, saya tanya, itu Taurat Nabi Musa Tidak kan? ada loh namanya Nabi Muhammad di dalam. Anda sepakat itu Taurat Anda Nabi tahu Musa? dari mana? Anda Ketika tahu- Anda sepakat dengan Taurat Nabi Musa tadi Anda bilang Anda Anda sepakat. tahu Coba dari Anda mana? tunjukkan Taurat Nabi Musa yang menuliskan nama Nabi Muhammad. Anda tahu dari mana kalau tidak tertulis? Ya? Anda tahu dari mana kalau tidak? Makanya Anda buktikan kalau memang tertulis. Ya, mana kitabnya? Ya, saya tanya, mana kitabnya yang dimaksudkan dalam Al-Araf 157? Ini Al-Quran saya sudah mengatakan. Anda harus menunjukkan mana kitabnya, berarti kitab yang itu. Sekarang coba. Kitab Kadija'akum Rasul Nah, itu ditulis oleh Nabi Musa atau siapa? Nabiku menjelaskan. Itu di dalam Al-Quran atau di dalam Taurat Nabi Musa? Dengar, Nabi Saya tanya, sabar. Itu ditulis oleh Nabi Musa atau ditulis oleh Al-Quran? Al-Quran. Oke, itu Al-Quran kan, berarti bukan Nabi Musa kan? Yang saya tanyakan Taurat yang menuliskan nama Nabi Musa, Nah. Nabi Muhammad. Taurat- Bukan Al-Quran, saya nggak tanya tentang Al-Quran. Saya tanya nama Nabi Muhammad yang tertulis dalam Taurat, itu maksud Nah, saya. Taurat ini Tauratnya siapa? Taurat siapa? yang mana? Yang mana? Yang disebutkan Al-Quran. Ya, saya Tauratnya tidak tahu, Nabi. saya tanya kan? Tauratnya Nabi Musa. Oke, mana Tauratnya Nabi Musa yang menuliskan Muhammad? Ada nggak? Saya jawab. Tauratnya Oke, Nabi silakan. Musa itu datang kepada ahli kitab. Ahli kitab menyembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, mana tunjuk? Di mana buktinya ahli kitab menyembunyikan? Kalau tidak ada, Saya minta di mana ahli kitab menyembunyikan? kalau tidak disembunyikan berarti ada. Mana Baik, tunjukkan? Ada nggak? tidak ada pelanggaran. Bersabar sebentar, tarik napas. Jadi begini, suaranya tidak seimbang. Bang Zuma kalau sudah maksimal suaranya berarti Bang RK itu di sound card-nya kan ada untuk volumenya, minta tolong diturunin dikit supaya kita bisa saling mendengar suara. Nah untuk teman-teman yang di bawah, kalian mungkin belum pernah jadi host ya, jadi hostnya tidak bisa mengontrol volume mereka, hanya mereka yang bisa mengontrol masing-masing. Sometimes ada beberapa merek sound card yang memang lebih booster, ada beberapa yang lebih soft seperti itu. Nah tidak ada pelanggaran ya, ini juga bukan teguran, tetapi supaya bisa didengarkan. Aku sih pribadi bisa dengar dua-dua, karena aku pakai stereo. Jadi kiri aku dengar Bang RK, kanan aku dengar Bang Zuma, jadi jelas semuanya. Tetapi untuk kepentingan teman-teman di bawah, jadi Bang RK dengan hormat bisa diturunin satu level bar suaranya, tidak ada pelanggaran apa-apa. Silakan, masih tersisa waktu 29 menit 12 detik untuk dua debater terhormat. Mohon maaf telah dipotong, silakan dilanjutkan. Izinkan saya bernarasi dulu ya. Al-Quran saya mengatakan bahwa nama nabiku itu tertulis di dalam kitabnya Nabi Musa. Kitabnya Nabi Musa itu datang kepada Nabi Musa. Nabi Musa memberikan kitabnya, ajarannya itu kepada kaumnya Bani Israel. Nah, Al-Quran saya mengatakan bahwa kitab itu telah disembunyikan. Kalau tidak disembunyikan, saudara RK tentu bisa menunjukkan Taurat itu. Mana? Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau Anda mengatakan tidak disembunyikan, sekarang tunjukkan ke saya. Mana Tauratnya Nabi Musa? Silakan. Saya di sini berbicara tentang, saya bertanya, kamu Al-Quranmu mengatakan disembunyikan kan? Iya. Adakah bukti ya sehingga tidak terkesan subjektif, bukti objektif bahwa Al-Quran pembuktian bahwa Al-Quran itu betul, bahwa itu disembunyikan? Saya minta. Kalau tidak disembunyikan, Saya tidak ada minta tuh. bukti yang objektif, bukan Oke, subjektif. saya Bukti yang jawab. objektif bahwa Iya, iya, dengar saya baik-baik, dengar jawab. baik-baik pertanyaan saya. Ya. Bukti yang objektif Mm-mm. bahwa Ya. Tauratnya Nabi Musa itu disembunyikan. Saya minta Nah, oke. data yang betul-betul pasti. Al-Quran saya mengatakan bahwa disembunyikan. Yang objektif bukan subjektif. Saya nggak minta yang subjektif, saya minta objektif. Berarti disembunyikan. Saya Kalau bisa data yang objektif. Bisa Yang nggak saya subjektif, ngomong kalau dulu? kamu mengatakan subjektif, Boleh nggak berarti saya itu ngomong? terkesan bahwa inilah iman saya. Nggak bisa Boleh nggak saya subjektif. ngomong? Boleh nggak Diskusi saya di sini adalah objektif. Boleh nggak saya ngomong? Ini tiktokan loh. Coba. Tapi kalau tiktokan Anda terus yang bicara gitu. Silakan, Anda bicara sampai 20 menit, silakan. Silakan Anda tanya, yang objektif yang mana? Saya minta data yang objektif. Jadi Al-Quran saya mengatakan disembunyikan. Kalau disembunyikan itu saudara RK berarti nggak ada.
Kalau Al-Quran saya salah, berarti ada kitab itu. Saya tidak bilang Al-Quran kamu salah. Tetapi Astagfirullahaladzim. saya hanya meminta pembuktian data yang objektif bahwa memang pernyataan dari Al-Quran itu betul disembunyikan. Nah, kalau tidak disembunyikan mana? Ya Anda sendiri mengatakan itu sembunyikan. Kan Kalau Anda yang tidak mengatakan itu disembunyikan, lalu mana kitab Tauratnya Musa? Ya, Mana? Anda kan Tunjukkan. kitab Anda yang mengatakan disembunyikan dan itu Disembunyikan. objektif. Saya minta yang objektif. Kalau disembunyikan itu RK, Coba nampak atau tidak yang nampak? objektif dong. Saya minta. Kalau Sehingga- disembunyikan sehingga- itu, gini, saudara, sehingga kalau pernyataan disembunyikan dari Al-Quran itu, betul. hal yang disembunyikan itu RK berarti nggak ada Saya terlihat. ingin ya disembunyikan tahun berapa Taurat? Lucu orang ini. Ya, Disembunyikan saya- itu disembunyikan berarti tahun berapa? bagaimana Supaya ceritanya tidak Anda minta saya menunjukkan sesuatu yang disembunyikan? Kan lucu ente ini. Anda tahu dari mana itu disembunyikan? Karena tidak ada. Hah? Tidak ada. Iya, mana? Tidak ada Tauratnya dari Musa. mana? Tunjukkan. Tunjukkan Tidak saya ada Tauratnya dari Musa. mana cuma? Iya, mana? Tapi Tunjukkan, Bang tunjukkan Juma saya. udah blunder di sini. Ya, Tunjukkan kalau kepada bilang saya tidak ada, Tauratnya Anda Nabi mengatakan- Musa. Silakan kau Hah? tunjukkan kepada saya kitabnya Nabi Musa. Ini, Mana? ya, Bang Juma Mana? perhatikan, dengar baik-baik. Sini kita main nalar dan logika, ya. Iya, mana nalar kitabnya dan Nabi logika Musa? kita ini. Mana? Tadi Enggak usah ketika Anda logika, bertanya kepada tunjukkan saya, aja, tunjukkan. Tunjukkan sekarang Anda kitabnya Nabi bertanya Musa. kepada saya, sahabat. Anda bertanya Tunjukkan kepada saya. sekarang kepada Anda saya menggunakan kitabnya data dalam Nabi Taurat. Musa. Biar Ketika Al-Quran Anda saya bertanya ini data tidak dalam Taurat, tidak Anda benar. menggunakan kitab Taurat. Al-Quran Saat saya Anda mengatakan kitab mengatakan. Taurat itu disembunyikan. Nah, Padahal kalau tadi tidak Anda disembunyikan menggunakan berarti kitab kau bisa Taurat. menunjukkan. Tadi Anda Bisa nggak menggunakan kamu kitab tunjukkan? Taurat. Pertanyaan Sekarang saya, Anda bisa nggak kamu mengatakan tunjukkan? kitab Taurat disembunyikan. Kan ini sudah Bisa tidak falasi. kamu tunjukkan kitab Tauratnya? Nah, tadi awal kamu mengatakan kamu menggunakan data Taurat. Tapi sekarang saya tanya Al-Araf 157. Lima kok disembunyikan? talbisun al-haqqa bil batil. Nih dalilnya nih. Anda mengatakan Ya disembunyikan. ahlal kitab lima talbisun al-haqqa Iya. bil batil. Wa Padahal tatlu tadi al-haqqa Anda antum menggunakan ta'lamun. Taurat. Nih dalilnya nih. Anda rajin menggunakan Taurat dari tadi. Tapi sekarang Anda saya tanya Al-Araf 157, Anda bilang disembunyikan. Ini Al-Quran saya mengatakan nih. Berarti Ya ahlal pernyataan kitab Anda lima dari talbisun awal al-haqqa bil itu batil. Wa tatlu sudah al-haqqa antum kontradiksi. ta'lamun. Saya Penganut perhatikan. Taurat Anda mencampur boleh adukan menggunakan kemudian Taurat kebenaran untuk dan kebatilan. untuk bertanya kepada saya. Dan Sah-sah kamu saja. Tapi menyembunyikan ketika saya tanya tentang kebenaran Al-Araf, padahal kamu Anda bilang mengetahui nih. disembunyikan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda tidak percaya, Silakan di mute mikrofon kalian berdua semua, mohon maaf. Tarik nafas. Ingat, kendalikan emosi. Kita masuk ke breakpoint. Masing-masing akan mendapatkan waktu sebanyak 3 menit. Setelah itu, tektokan akan dilanjutkan lagi. Breakpoint ini diadakan ketika benang merah sudah mulai berserabut ya. Jadi Bang Zuma akan dapat 3 menit, Bang RK akan dapat 3 menit. Setelah itu, tektokan dilanjutkan. Sejauh ini belum ada pelanggaran yang berarti. Ingat teman-teman yang di bawah, bel itu berbunyi kalau ada pelanggaran yang benar-benar tendensius. Kalau yang belum tendensius tidak akan berbunyi. Itu ya nggak seru juga debatnya. Kalau salah kata dikit langsung bel berbunyi itu nggak bagus teman-teman. Hanya yang benar-benar tendensius baru bel berbunyi. Ya, jadi kita akan masuk ke breakpoint, manfaatkan baik-baik. Masing-masing akan mendapatkan 3 menit. Hanya 1 kali putaran. Setelah itu akan dilanjutkan lagi debat tektokan profesional kalian, dimulai dari debat Muslim lalu ke debat Kristen. Silakan. saya duluan. Tema ini diangkat karena RK merasa hebat, bisa menjelaskan siapa Kristus yang lahir dan siapa Kristus yang nanti jadi Kristus setelah keluar dari kubur. Tapi sepanjang kita diskusi teman-teman, RK tidak sanggup, malah lari ke bertanya kepada nama Nabi Muhammad. Betapa jauhnya tema ini lari, coba. Betapa jauhnya. Dengan kata lain, saudara RK, saya boleh pinjam bahasanya, sudah menyerah dengan tema ini. Artinya saudara tidak sanggup membuktikan bahwa gelar penyesat menurut Yesus itu bergelar Kristus. Matius 24, nomor 4, nomor 5. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Kristus. Berarti penyesatnya setelah Yesus bergelar Kristus. Kalian pengikut Kristus. Dan Yesus mengatakan di dalam Yohanes 1 nomor 51, malaikat naik turun kepadanya untuk menyampaikan firman kepada dirinya yang adalah anak manusia. Di dalam 1 Yohanes 2 nomor 7, ya, sini saya tunjukkan ya supaya nanti dibilang saya tidak menggunakan data. Nih, dalam kitab saudara nih dikatakan. Nih ya, 1 Yohanes nomor 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, nih, bukan perintah baru yang kutuliskan kepada kamu, melainkan perintah lama yang telah ada padamu. Nah, perintah itu ialah firman yang telah kamu dengar. Ini jelas sekali bahwa firman yang telah kamu dengar itu berasal dari Yesus. Dan kalau kita melihat di dalam data yang lain, misalnya di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, di situ diterangkan bahwa siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia, yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus adalah datang sebagai manusia. Itu adalah si penyesat dan antikristus. Saya ulang, sebab banyak penyesat yang datang,
telah pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Di dalam Galatia 1 dari Paulus seorang. Kita semua tahu bahwa banyak sekali orang di luar sana yang tidak percaya dengan kebangkitan Kristus, kematian Kristus, bahkan penyaliban Kristus pun direkayasa oleh mereka dengan berkata bahwa Kristus telah diserupakan. Padahal kita tahu bersama bahwa Alkitab secara mutlak menuliskan semua kehidupan Kristus ketika ia ada di dunia. Tetapi sampai saat ini pun masih banyak sekali orang yang mendustai atau memutarbalikkan suatu fakta dan sejarah yang tertulis dan diakui oleh banyak sekali orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Dan sampai hari ini pun masih banyak sekali polemikus-polemikus yang memutarbalikkan fakta-fakta tentang kebangkitan, kematian, dan penyaliban Kristus. Berikut ini beberapa dokumen kuno di luar Alkitab yang mencatat peristiwa kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus, di mana tulisan-tulisan ini sudah ada sebelum Muhammad ada, sudah ada sebelum Islam ada. Bagaimana mungkin Muhammad dan umat Islam saat ini dapat mengklaim bahwa Yesus tidak pernah disalib? Bagaimana mungkin mereka bisa mengatakan bahwa Yesus diserupakan, bahkan Yesus tidak bangkit? Untuk itu, mari kita bungkam mereka dengan data-data, dengan pengakuan-pengakuan, serta dengan fakta-fakta mengejutkan tentang kehidupan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Selamat menyaksikan. Cornelius Tacitus, tahun 55 sampai 120 Masehi, sejarawan terbesar Romawi kuno. Konsekuensinya untuk menyingkirkan laporan ini, Nero semakin mengencangkan kesalahan dan menimpakan penyiksaan yang hebat pada golongan yang dibenci karena kejijikan mereka yang dinamai Kristen oleh kalangan umum. Kristus yang daripadanya nama itu berasal menderita penghukuman ekstrim selama masa pemerintahan Tiberius di tangan salah satu perwakilan penguasa kita, Pontius Pilatus, dan tahayul yang paling merusak yang diperiksa pada waktu itu tersebar lagi tidak hanya di Yudea, sumber awal dari kejahatan ini, tapi bahkan di Roma, di mana segala hal yang mengerikan dan memalukan dari setiap bagian dunia menemukan pusatnya dan menjadi populer. Dengan demikian, penangkapan dilakukan pertama kali kepada semua orang yang mengaku bersalah, lalu melalui informasi mereka, sejumlah besar orang dihukum. Tidak sebesar kejahatan membakar kota seperti kebencian mereka terhadap umat manusia. Penghinaan dengan berbagai cara ditambahkan kepada kematian mereka. Diselimuti dengan kulit binatang, mereka dicabik-cabik, anjing-anjing dan binasa. Atau dipakukan pada kayu salib, atau ditempatkan dalam nyala api supaya terbakar sebagai terang cahaya malam ketika siang hari telah berakhir. Nero memberikan teman-temannya untuk tontonan ini dan mengadakan pertunjukan sirkus, sementara dia berbaur dengan orang-orang berpakaian pengendara kereta atau berdiri dengan sombong di atas kendaraan. Oleh sebab itu, bahkan bagi kriminal yang layak dihukum dengan ekstrim, sebagai contoh, timbullah perasaan belas kasihan. Karena itu bukan bagi kebaikan orang banyak seperti kelihatannya, tetapi untuk mengenyangkan kekejaman satu orang sehingga mereka dibinasakan. Selama masa penganiayaan para martir, salah satu kegemaran Nero adalah menjadikan orang-orang Kristen sebagai obor manusia, sehingga tamannya akan menyala terang pada waktu malam hari.
Gaius Suetonius Tranquillus, kepala sekretaris Kaisar Hadrian. Karena orang-orang Yahudi Romawi menimbulkan kekacauan terus-menerus akibat hasutan Kristus atau Claudius mengusir mereka dari kota. Setelah kebakaran besar di Roma setelah pemerintahan Nero, hukuman juga dijatuhkan kepada orang-orang Kristen, suatu sekte yang menganut kepercayaan baru yang mengacau. Flavius Josephus, sejarawan istana bagi Kaisar Vespasian. Pada waktu ini ada seorang bijaksana yang dinamai Yesus. Perbuatannya baik dan dia dikenal sebagai orang suci. Banyak orang di antara Yahudi dan bangsa lain menjadi murid-muridnya. Pilatus menghukum dia untuk disalibkan dan mati. Dan mereka yang telah menjadi murid-muridnya tidak meninggalkan pemuridannya itu. Mereka melaporkan bahwa dia menampakkan diri kepada mereka 3 hari setelah penyalibannya dan bahwa dia hidup. Oleh karena itu, dia mungkin Mesias. Yang mengenal dia, para nabi telah menceritakan keajaiban-keajaiban. Julius Africanus menulis pada sekitar 221 Masehi, menemukan kutipan dari tulisan-tulisan Thallus yang menulis sejarah Mediterranean Timur sekitar tahun 52 Masehi, yang berbicara tentang kegelapan yang menutupi bumi selama penyaliban Yesus. Thallus dalam buku ketiga dari catatan sejarahnya menjelaskan bagaimana kegelapan gerhana matahari tidak masuk akal seperti kelihatannya bagiku. Buku sejarah ketiga oleh Thallus ditulis oleh seorang ahli sejarah abad ketiga yang tidak mengenal Allah, melaporkan bahwa ada suatu kegelapan luar biasa yang membuat matahari tidak tampak selama beberapa jam pada waktu Paskah tahun 32 Masehi, yakni tahun penyaliban Yesus Kristus. Meskipun Thallus memperkirakan bahwa kegelapan ini merupakan akibat dari terjadinya suatu gerhana matahari, ahli astronomi manapun dapat membuktikan bahwa sama sekali tidak mungkin terjadi suatu gerhana matahari pada waktu itu, karena setiap hari raya Paskah pasti selalu jatuh pada saat bulan purnama. Posisi matahari, bulan, dan bumi di saat bulan purnama tidak memungkinkan terjadinya suatu gerhana matahari total sebagaimana diperkirakan Thallus sebagai penyebab terjadinya kegelapan selama beberapa jam tersebut. Meskipun demikian, laporannya memberikan peneguhan bahwa dokumentasi perjanjian baru tentang peristiwa kegelapan ini adalah akurat. Pliny Muda, gubernur Romawi untuk Bitinia di Asia Kecil sekitar tahun 112 Masehi. Orang-orang Kristen ada kebiasaan bertemu pada hari tertentu sebelum hari terang, ketika mereka menyanyikan bait-bait himne lain kepada Kristus seperti bagi Allah dan meningkatkan diri dengan ikrar yang sungguh-sungguh, bahkan untuk melakukan perbuatan jahat, tapi untuk tidak pernah melakukan penipuan, pencurian, atau perzinahan, untuk tidak pernah berbicara palsu atau menyangkali kepercayaan ketika mereka dipanggil untuk menyampaikannya. Setelah itu, kebiasaan mereka untuk memisahkan diri dan kemudian berkumpul untuk ambil bagian tentang makanan, tetapi makanan biasa dan jenis yang bersih. Pliny menambahkan bahwa kekristenan menarik orang-orang dari segala tingkat sosial, semua umur, jenis kelamin, dan baik dari kota maupun desa. Yang terakhir dari suratnya kepada Kaisar Trajan, Pliny mengatakan ajaran Yesus dan pengikutnya sebagai tahayul yang berlebihan dan menular. Kaisar Trajan dalam balasannya kepada Pliny: metode yang engkau kejar, Pliny yang terkasih, dalam memilah kasus mereka yang mengadukan kepadamu mengenai orang-orang Kristen sudah amat tepat.
Tidak mungkin untuk meletakkan suatu aturan umum yang dapat diterapkan sebagai standar baku untuk semua kasus dalam kondisi yang seperti ini. Penyelidikan tidak perlu dilakukan kepada orang-orang ini, karena ketika mereka diadukan dan ditemukan bersalah, maka mereka harus dihukum dengan batasan. Namun ketika pihak ini menyangkal dirinya sebagai orang Kristen dan memberikan bukti bahwa dia bukan Kristen, yaitu dengan memuja dewa-dewa lain, dia akan diampuni dengan dasar pertobatan, meskipun dulunya menimbulkan kecurigaan. Informasi tanpa adanya nama penuduh tidak boleh diakui sebagai bukti terhadap siapapun, karena itu menimbulkan preseden yang sangat berbahaya dan sama sekali tidak sesuai dengan semangat zaman ini. Kaisar Hadrian tahun 117 sampai 138 Masehi dalam surat kepada Minucius Pundanus, gubernur Asia. Aku tidak berharap oleh karenanya bahwa hal ini berlaku tanpa pemeriksaan, sehingga orang-orang ini bisa tidak diganggu dan tidak juga menawarkan kesempatan berbuat jahat kepada para pelapor. Jika karenanya provinsi dapat memperlihatkan dengan jelas tuduhan mereka terhadap orang Kristen sebagai jawaban sebelum dilakukan pengadilan, biarlah mereka mengejar arah ini saja, namun bukan hanya karena petisi saja dan bukan hanya karena protes keras terhadap orang Kristen saja, karena jauh lebih tepat jika seorang membawa tuduhannya sehingga engkau dapat memeriksanya. Hadrian lebih lanjut menjelaskan bahwa jika orang Kristen didapati bersalah, mereka harus dihakimi sesuai kekejian tindakan kejahatannya saja. Jika para pendakwa hanya memfitnah orang-orang percaya, maka mereka yang secara keliru telah menuduh yang harus dihukum. Talmud Yahudi disusun antara tahun 70 sampai tahun 200 Masehi. Pada malam Paskah, Yesua telah digantung karena 40 hari sebelum hukuman mati dilaksanakan, seorang pembawa berita telah muncul dan berseru, dia akan dirajam karena dia mempraktekkan ilmu sihir dan membawa Israel kepada kemurtadan. Setiap orang yang dapat berkata apapun untuk merintangi dia, biarlah dia maju dan memohon atas namanya. Tetapi karena tidak ada sesuatu apapun yang dibawa demi merintangi dia, dia digantung pada malam Paskah. Referensi lain di dalam Talmud berbicara mengenai 5 murid Yesus dan menceritakan peristiwa pengadilan atas mereka di hadapan hakim yang membuat keputusan individu untuk masing-masing murid, memutuskan bahwa mereka harus dihukum mati, namun tidak ada catatan tentang kematian mereka. Lucian, pengarang satir Yunani abad kedua. Orang Kristen, kamu tahu, menyembah seorang manusia hingga hari ini, seorang terkemuka yang memperkenalkan ritual baru mereka dan disalibkan karena hal itu. Kamu lihat makhluk-makhluk sesat ini mulai dengan kepercayaan umum bahwa mereka abadi sepanjang waktu, yang menjelaskan kematian yang hina dan pengabdian diri sukarela yang sangat umum di kalangan mereka. Kemudian dikesankan kepada mereka oleh pemberi hukum mereka yang mula-mula bahwa mereka semuanya adalah saudara dari saat mereka bertobat dan menyangkali dewa-dewa Yunani dan menyembah orang suci yang disalibkan dan hidup seturut hukum-hukumnya. Semuanya ini mereka terima hanya dengan iman, dengan akibat bahwa mereka memandang hina semua hal-hal duniawi, menganggapnya hanya sebagai harta benda biasa. Lucian juga melaporkan bahwa orang Kristen mempunyai tulisan suci yang sering dibaca. Ketika sesuatu terjadi pada mereka, mereka menghindari masalah tanpa biaya. Marabar Serapion dari Syria menulis antara tahun 70 sampai 200 Masehi dari dalam penjara untuk memotivasi anak laki-lakinya untuk meniru guru-guru bijaksana dari masa lampau.
Keuntungan apa yang diperoleh orang Athena dengan membunuh Sokrates? Kelaparan dan tulah datang ke atas mereka sebagai penghakiman karena kejahatan mereka. Keuntungan apa yang diperoleh orang Samos dengan mengubur Pitagoras? Dalam waktu singkat, negeri mereka ditimbuni pasir. Keuntungan apa yang diperoleh orang Yahudi dengan menghukum mati raja mereka yang bijaksana? Sejak waktu itulah kerajaan mereka dilenyapkan. Allah dengan adil membalaskan ketiga orang bijaksana ini. Orang Athena mati kelaparan, orang Samos disapu lautan, orang Yahudi dihancurkan dan diusir dari negeri mereka, hidup di tempat yang tercerai-berai sepenuhnya. Tetapi Sokrates tidak mati untuk selamanya, dia hidup dalam ajaran Plato. Pitagoras tidak mati untuk selamanya, dia hidup dalam patung Hera. Tidak juga Raja Bijaksana mati selamanya, dia hidup dalam ajaran yang dia berikan. Injil kebenaran kemungkinan oleh Valentinus sekitar tahun 135 sampai 160 Masehi. Karena ketika mereka telah melihat dia dan mendengar dia, dia mengizinkan mereka untuk merasakan dia dan untuk mencium dia dan untuk menjamah anak yang dikasihi. Ketika dia menampakkan diri untuk memberi petunjuk kepada mereka mengenai Bapa. Karena dia datang dengan cara penampakan lahiriah, bagian lain meneguhkan bahwa anak Allah datang dalam daging dan firman itu datang ke tengah-tengah mereka, itu menjadi suatu tubuh. Yesus bertekun dalam menerima penderitaan karena dia tahu bahwa kematiannya adalah kehidupan bagi orang. Dia dipakukan ke kayu. Dia menunjukkan keputusan Bapa di kayu salib. Dia membawa dirinya sendiri turun kepada kematian melalui hidup. Kekekalan menyelubungi dia. Melucuti dirinya sendiri dari kain yang akan musnah, dia mengenakan yang tidak akan musnah, yang tidak seorang pun dapat mengambilnya daripadanya. Apokripa Yohanes kemungkinan oleh Saturnius sekitar tahun 120 sampai 130 Masehi. Itu terjadi pada suatu hari ketika Yohanes, saudara Yakobus yang adalah anak-anak Zebedeus, naik dan datang ke bait suci ketika seorang Farisi bernama Arimanius mendekati dia dan berkata kepadanya, "Di manakah Tuhanmu dan engkau yang engkau ikuti?" Dan dia berkata kepadanya, "Dia telah pergi ke tempat dari mana dia datang." Orang Farisi berkata kepadanya, "Orang Nazaret itu menipu engkau dengan tipu daya yang memenuhi telingamu dan kebohongan dan menutup hatimu dan memalingkan engkau dari adat istiadat nenek moyangmu." Injil Thomas kemungkinan antara tahun 140 sampai 200 Masehi. Banyak berisi referensi kepada dan yang diduga kutipan-kutipan Yesus. Risalah kebangkitan oleh pengarang yang tidak jelas pada bagian akhir abad kedua kepada Reginos. Tuhan ada di dalam daging dan menyatakan dirinya sebagai anak Allah. Sekarang ini anak Allah, Reginos adalah anak manusia. Dia meliputi keduanya, memiliki kemanusiaan dan keilahian, sehingga pada satu sisi dia dapat mengalahkan kematian melalui keberadaannya sebagai anak Allah, dan di sisi lain melalui anak manusia, restorasi kepada pleroma dapat terjadi. Karena dia berasal dari atas, benih kebenaran, sebelum seluruh bangunan alam semesta ini ada, pleroma seluruh kepenuhan kealahan. Karena kami telah mengenal anak manusia dan kami telah percaya bahwa dia bangkit dari antara orang mati, inilah dia yang kami katakan, dia menjadi kehancuran maut, sama seperti dia yang besar yang kepadanya mereka percaya, besarlah mereka yang percaya. Juru selamat menelan kematian, dia mentransformasi dirinya menjadi eon yang tidak dapat binasa dan membangkitkan dirinya sendiri, menelan yang kelihatan dengan yang tidak kelihatan,
dan Dia memberi kita jalan kepada keabadian kita. Jangan berpikir kebangkitan itu hanya ilusi. Itu bukan ilusi, tapi itu kebenaran. Bahkan lebih tepat untuk dikatakan bahwa dunia inilah ilusi dibandingkan kebangkitan yang menjadi nyata melalui Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Engkau telah memiliki kebangkitan. Mengapa tidak menganggap dirimu sendiri telah bangkit dan telah dibawa kepada ini? Reginus juga mendorong untuk tidak hidup sama seperti jika engkau akan mati. Perbuatan Pontius Pilatus dilaporkan dikirim dari Pilatus kepada Tiberius, dikutip oleh Justin Martyr tahun 150 Masehi. Dan ungkapan mereka menusuk tanganku dan kakiku digunakan sebagai referensi kepada paku di kayu salib yang ditancapkan ke tangan dan kakinya. Dan setelah dia disalibkan, mereka membuang undi atas pakaiannya dan mereka menyalibkan dia, membaginya di antara mereka. Dan bahwa hal-hal ini benar-benar terjadi pada engkau, pastikan sebagai perbuatan dari Pontius Pilatus. Selanjutnya, Justin Martyr menuliskan daftar mujizat penyembuhan dan menyatakan, dan bahwa dia melakukan semua itu dapat engkau pelajari dari perbuatan Pontius Pilatus. Phlegon yang lahir sekitar tahun 80 Masehi, seperti yang dilaporkan oleh Origen, menyebutkan bahwa Yesus memastikan berbagai nubuatan sudah digenapi. Clement Penatua Roma, surat kepada Gereja Korintus tahun 95 Masehi. Rasul-rasul menerima Injil bagi kita dari Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus diutus oleh Allah. Jadi Kristus adalah dari Allah dan rasul-rasul adalah dari Kristus. Karena itu keduanya datang menurut kehendak Tuhan dan dalam urutan yang telah ditetapkan. Karena itu setelah menerima tuntutan dan telah diyakinkan sepenuhnya melalui kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus dan diteguhkan dalam firman Allah dengan kepastian penuh oleh Roh Kudus, mereka pergi dengan kabar baik bahwa kerajaan Allah akan datang. Jadi dengan mengajar dimanapun, baik di desa maupun di kota, mereka menetapkan buah-buah sulung ketika mereka telah membuktikannya oleh Roh untuk menjadi uskup dan diaken bagi mereka yang akan percaya. Ignatius, uskup Antioquia kepada Trallians tahun 110 sampai 115 Masehi. Yesus Kristus adalah keturunan Daud yang adalah anak Maria yang benar-benar dilahirkan dan makan dan minum, benar-benar dianiaya di bawah Pontius Pilatus, benar-benar disalibkan dan mati di hadapan mata mereka yang ada di surga dan yang ada di bumi dan mereka yang ada di bawah bumi. Yang terlebih lagi benar-benar telah dibangkitkan dari kematian. Bapaknya membangkitkan dia, yang dengan cara seperti itu juga membangkitkan kita yang percaya kepada dia. Dia benar-benar keturunan Daud secara lahiriah, tetapi anak Allah oleh kehendak kuasa ilahi. Benar-benar dilahirkan oleh seorang perawan dan dibaptiskan oleh Yohanes sebagai seluruh kebenaran dapat dipenuhi oleh dia. Benar-benar dipakukan di dalam daging bagi kita di bawah Pontius Pilatus dan Herodes raja wilayah, yang olehnya kita menjadi buah, yaitu dari penderitaannya yang paling diberkati, supaya dia dapat menetapkan suatu panji-panji untuk segala zaman melalui kebangkitannya. Karena aku tahu dan percaya bahwa dia ada di dalam daging bahkan setelah kebangkitan, dan ketika dia datang kepada Petrus dan kawan-kawannya, dia berkata kepada mereka, "Jamahlah dan peganglah aku, dan lihatlah bahwa aku bukan setan tanpa tubuh." Dan segera mereka menjamah dia, dan mereka percaya telah menyatu dengan daging dan darahnya.
Oleh karena itu juga mereka memandang hina kematian, bahkan mereka dihadapi oleh menang atas kematian. Dan setelah kebangkitannya dia makan bersama mereka dan minum bersama mereka. Ignatius surat kepada Magnesian tahun 110 sampai tahun 115 Masehi. Hendaklah engkau sepenuhnya diyakinkan mengenai kelahiran dan penderitaan dan kebangkitan yang terjadi pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, karena hal-hal ini benar dan telah dikerjakan oleh Yesus Kristus, pengharapan kita. Quadratus kepada Kaisar Hadrian sekitar tahun 125 Masehi. Perbuatan-perbuatan juru selamat kami selalu ada di hadapanmu, karena itu benar-benar mujizat. Mereka yang disembuhkan, mereka yang dibangkitkan dari kematian, yang telah disaksikan tidak hanya ketika disembuhkan dan dibangkitkan, namun yang selalu ada. Mereka tetap hidup dalam waktu yang cukup lama, tidak hanya ketika Tuhan kami ada di bumi, namun demikian juga ketika Dia telah meninggalkan bumi, sehingga beberapa dari mereka juga masih hidup hingga ke zaman kita. Dia perlu dimanifestasikan di dalam daging. Dia memberitakan pengajaran kepada Israel dan melakukan begitu banyak keajaiban dan mujizat. Dan Dia amat sangat mengasihi mereka. Dia memilih rasul-rasulnya sendiri yang akan menyatakan Injilnya. Tetapi Dia sendiri menghendaki untuk menderita, karena itu perlu bagi Dia untuk menderita di tiang. Justin Martir kepada Kaisar Antonius Pius sekitar tahun 150 Masehi. Setelah menceritakan kelahiran Yesus oleh seorang perawan di kota Bethlehem, dan bahwa garis keturunan lahirnya berasal dari suku Yehuda dan keluarga Ishar, Justin menulis ada sebuah desa di tanah Yahudi, 35 stadia jauhnya dari Yerusalem, di mana Yesus telah dilahirkan, seperti yang dapat engkau pastikan juga dari daftar pajak yang dibuat di bawah Quirinius, kuasanya perwakilanmu yang pertama di Yudea. Dengan demikian, setelah Dia disalibkan, semua yang mengenalnya meninggalkan Dia, menyangkal Dia. Dan setelah itu, ketika Dia telah dibangkitkan dari kematian dan menampakkan diri kepada mereka dan mengajar mereka supaya membaca nubuatan di mana segala hal ini telah diberitahukan sebelumnya dan tetap digenapi. Dan ketika mereka telah melihat Dia naik ke surga dan percaya dan menerima kuasa yang dikirimkan oleh Dia kepada mereka dan pergi kepada setiap ras manusia, mereka mengajarkan semua hal ini dan dinamai rasul-rasul. Justin Martir dalam dialog dengan Tripo sekitar tahun 150 Masehi. Karena pada waktu kelahirannya, orang Magi yang datang dari Arabia menyembah Dia. Pertamanya datang kepada Herodes yang dulunya berkuasa di negerimu. Karena ketika mereka menyalibkan Dia, menancapkan pakunya, mereka menusuk tangannya dan kakinya, dan mereka yang menyalibkan Dia membagi pakaiannya di antara mereka sendiri, masing-masing membuang undi untuk apa yang dia pilih dan menerimanya sesuai dengan hasil undian. Kristus mengatakan di antara kamu bahwa Dia akan memberi tanda Yunus, menasihati engkau untuk bertobat dari perbuatanmu yang jahat setidaknya setelah Dia bangkit kembali dari kematian. Namun engkau tidak hanya bertobat setelah engkau mengetahui bahwa Dia bangkit dari kematian, tapi seperti aku katakan sebelumnya, engkau telah mengirimkan orang-orang yang dipilih dan ditetapkan ke seluruh dunia untuk mengumumkan bahwa penyesatan yang tidak bertuhan dan di luar hukum telah bertumbuh dari Yesus, seorang penyesat Galilea yang telah kami salibkan, tetapi murid-muridnya mencuri Dia pada malam hari dari kubur, di mana Dia dibaringkan setelah diturunkan dari salib, dan sekarang menyesatkan orang-orang dengan menyatakan
bahwa Dia telah bangkit dari kematian dan naik ke surga. Karena sesungguhnya Tuhan tetap berada di kayu salib sampai hampir petang, dan mereka menguburkan Dia pada waktu senja. Kemudian pada hari ketiga Dia bangkit kembali. Melalui paparan ini saya berharap semua teman-teman semakin diperlengkapi dan dapat membungkam fitnah atau dongeng-dongeng para polemikus muslim yang selalu mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, Yesus dicuri, Yesus pergi ke India dan beranak cucu. Bungkamlah murid mereka dengan fakta-fakta dan data-data dari sumber-sumber sejarah yang jelas yang telah kita bukakan hari ini. Kita semua pasti pernah mendengar dari saudara-saudara muslim kita bahwa batu Hajar Aswad adalah batu penghapus dosa umat manusia. Dalam kesempatan ini, secara khusus kita akan membukakan sebuah fakta yang tidak pernah diketahui oleh umat muslim tentang batu Hajar Aswad ini. Hal ini dibukakan langsung oleh seorang bapak gereja melalui setiap tulisan-tulisannya yang ada sampai hari ini. Ia adalah Yohanes Damaskus. Yohanes dari Damaskus juga dikenal sebagai Yohanes Damaskus. Ia adalah seorang biarawan dan teolog yang tulisan-tulisannya sangat penting dalam mempertahankan nilai seni visual dalam mengkomunikasikan iman Kristen dalam ibadah. John dilahirkan dalam keluarga Kristen Arab sekitar tahun 676 di Damaskus, di Suriah saat ini, pada periode setelah Khalifah Muslim menaklukkan kota tersebut. Pada saat itu, sebagian besar umat Kristen yang pernah tinggal di Damaskus menjadi pengungsi atau dipaksa pindah agama. Keluarga John bagaimanapun telah bekerja sama dengan para penguasa muslim setelah mereka mengambil alih kota, dan ayah John mempunyai posisi di istana kekhalifahan sehingga keluarga mereka diperbolehkan untuk tetap beragama Kristen. Ayah John memastikan bahwa putranya menerima pendidikan terbaik. Ayah John membekali putranya dengan seorang biarawan Kristen sebagai tutor, dan John muda yang cerdas menjadi sarjana astronomi, matematika, dan teks klasik Yunani dan juga Arab. Beberapa sumber menyatakan bahwa Yohanes sendiri menjadi kepala administrator istana khalifah. Akhirnya, John menyerahkan kehidupannya di istana dan pergi ke Yerusalem untuk menjadi pendeta biarawan di biara Marsaba di luar Yerusalem. Ketika Yohanes mulai menjalani panggilan barunya sebagai biarawan dan imam di biara Marsaba, sebuah perdebatan besar yang dikenal sebagai kontroversi ikonoklas terus memecah belah gereja. Kaisar Leo III mengeluarkan dekret yang melarang penggunaan gambar. Yohanes menulis dengan penuh semangat mendukung penggunaan gambar dan mendorong umat Kristen awam untuk terus menggunakannya yang bertentangan dengan dekret kaisar. Risalah Yohanes merupakan pembelaan yang indah terhadap teologi inkarnasi dan pentingnya imajinasi dalam mengembangkan iman kepada Kristus. John menuliskan bahwa seni cocok untuk menggambarkan Tuhan yang menjadi manusia. Saya tidak menggambarkan ketuhanan yang abadi. Saya melukis daging Tuhan yang terlihat, karena tidak mungkin untuk mewakili roh, apalagi Tuhan yang memberi nafas kepada roh. Ketika yang tak terlihat menjadi terlihat dalam daging, kamu kemudian dapat menggambar kemiripan wujudnya. Memang benar saya tidak menyembah materi, tulis Yohanes.
Saya menyembah Tuhan materi yang menjadi urusan demi aku. Jangan meremehkan materi karena materi tidak tercela. John melanjutkan dengan membahas imajinasi manusia, pikiran yang diarahkan untuk melampaui hal-hal jasmani tidak mampu melakukannya. Untuk hal-hal yang tidak terlihat dari Tuhan sejak penciptaan dunia adalah dibuat terlihat melalui gambar. Imajinasi menjangkau ke arah Tuhan, namun perlu keimanan, perlu kasih karunia untuk menerima gambaran dari Tuhan sendiri yang Tuhan hadirkan kepada manusia. Dan gambar penting untuk memicu imajinasi karena gambar berbicara kepada penglihatan seperti kata-kata kepada telinga. Gambar membawa pemahaman. Setelah kita melihat secara singkat siapa sebenarnya Yohanes Damaskus ini, teman-teman, ia adalah seorang yang sangat berpengaruh dengan tulisan-tulisannya. Salah satu tulisan Yohanes Damaskus yang sangat terkenal sampai sekarang adalah ketika ia mengkritik agama Islam. Inilah isi kritikan Santo Yohanes dari Damaskus terhadap Islam, teman-teman. Ada juga tahayul kaum Ismail yang sampai hari ini masih berlaku dan membuat manusia terus berbuat salah karena merupakan cikal bakal antikristus. Mereka adalah keturunan Ismail yang lahir dari Abraham dari Agar, dan karena alasan inilah mereka disebut Agareni dan Ismail. Mereka juga disebut Saracen yang berasal dari Sara Kenoi atau miskin Sara. Karena apa yang dikatakan Agar kepada malaikat, Sara telah menyuruhku pergi dalam kemiskinan. Mereka dulunya adalah penyembah berhala, menyembah bintang pagi dan Aprodit yang dalam bahasa mereka disebut kabar yang artinya agung. Dan sampai zaman Heraklius, mereka adalah penyembah berhala yang sangat besar. Sejak saat itu hingga saat ini, seorang nabi palsu bernama Muhammad telah muncul di tengah-tengah mereka. Orang ini setelah secara kebetulan menemukan perjanjian lama dan perjanjian baru, dan juga setelah berbincang dengan seorang biarawan Aryan, merancang ajaran sesatnya sendiri. Kemudian setelah menyindir dirinya sendiri ke dalam kebaikan orang-orang dengan menunjukkan kesalehan, dia, Muhammad, menyampaikan bahwa sebuah kitab tertentu telah diturunkan kepadanya dari surga. Dia telah menuliskan beberapa komposisi konyol dalam bukunya ini, dan dia memberikannya kepada mereka sebagai objek penghormatan. Dia mengatakan bahwa hanya ada satu Tuhan, pencipta segala sesuatu, yang tidak dilahirkan dan tidak diperanakan. Dia mengatakan bahwa Kristus adalah firman Allah dan rohnya, tetapi ia adalah makhluk dan hamba, dan bahwa ia dilahirkan tanpa benih dari Maria, saudara perempuan Musa dan Harun. Sebab katanya, firman Tuhan dan roh masuk ke dalam Maria, dan dia melahirkan Yesus, yang adalah seorang nabi dan hamba Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa orang-orang Yahudi ingin menyalibkan dia dengan melanggar hukum, dan bahwa mereka mengambil bayangannya dan menyalibnya. Namun Kristus sendiri tidak disalib, katanya, dan dia juga tidak mati karena Allah, karena kasihnya kepadanya, membawa dia ke surga. Dan dia mengatakan ini, bahwa ketika Kristus telah naik ke surga, Tuhan bertanya kepadanya, "Ya Yesus,
apakah engkau berkata, Akulah anak Tuhan dan Tuhan? Dan Yesus katanya menjawab, Kasihanilah aku Tuhan. Engkau tahu bahwa aku tidak mengatakan ini dan bahwa aku tidak mencemooh menjadi hamba-Mu. Tetapi orang-orang berdosa telah menulis bahwa saya membuat pernyataan ini dan mereka telah berbohong tentang saya dan melakukan kesalahan. Dan Tuhan menjawab dan berkata kepadanya, Aku tahu bahwa kamu tidak mengucapkan ini. Masih banyak hal lain yang luar biasa dan cukup menggelikan dalam buku ini yang ia banggakan diturunkan kepadanya dari Tuhan. Namun ketika kita bertanya, dan siapakah yang bisa bersaksi bahwa Allah memberinya kitab itu? Dan nabi manakah yang meramalkan bahwa nabi seperti itu akan bangkit? Ya, mereka bingung. Dan kami mencatat bahwa Musa menerima hukum dari Gunung Sinai dengan Tuhan menampakkan diri di hadapan semua orang dalam awan, api, kegelapan, dan badai. Dan kami mengatakan bahwa semua nabi mulai dari Musa dan seterusnya menubuatkan tentang kedatangan Kristus dan bagaimana Kristus Allah dan inkarnasi Allah akan datang dan disalibkan dan mati dan bangkit kembali, dan bagaimana dia, Muhammad, akan menjadi hakim atas dunia, hidup dan mati. Lalu ketika kami berkata, mengapa nabimu itu tidak datang dengan cara yang sama? Dan ada orang lain mengatakan yang menjadi saksinya, dan bagaimana mungkin Allah di hadapanmu tidak memberikan kepada orang ini kitab yang kamu rujuk, padahal dia memberikan hukum kepada Musa. Dengan orang-orang melihatnya dan gunung berasap, agar kamu pun dapat yakin. Mereka menjawab bahwa Tuhan melakukan apa yang dia kehendaki. Ini kami berkata, kami tahu, tapi kami bertanya bagaimana kitab itu sampai kepada Nabi Anda. Kemudian mereka menjawab bahwa kitab itu diturunkan kepadanya ketika dia sedang tidur. Kemudian kami dengan bercanda mengatakan kepada mereka bahwa selama ini dia menerima buku itu dalam tidurnya dan benar-benar merasakan pengoperasiannya. Maka pepatah populer berlaku padanya yang berbunyi, kamu membuatku bermimpi. Ketika kami bertanya lagi, bagaimana mungkin ketika dia memerintahkan dalam kitabmu ini untuk tidak melakukan apapun atau menerima apapun tanpa saksi? Kamu tidak bertanya kepadanya. Pertama-tama, tunjukkan kepada kami dengan saksi bahwa kamu adalah seorang nabi dan bahwa kamu datang dari Allah, dan tunjukkan kepada kami kitab suci mana yang memberi kesaksian tentang kamu. Mereka merasa malu dan tetap diam. Kemudian kami melanjutkan, meskipun Anda tidak boleh menikahi seorang istri tanpa saksi, atau membeli atau memperoleh properti, meskipun kamu tidak menerima seekor keledai atau memiliki seekor binatang beban dan tanpa kamu saksikan, dan meskipun kamu memiliki istri, harta benda, keledai, dan sebagainya melalui para saksi, namun hanya keimananmu dan kitab sucimu saja yang kamu anggap tidak dibuktikan oleh para saksi. Sebab orang yang mewariskan ini kepadamu tidak mempunyai jaminan dari sumber manapun, dan tidak ada seorang pun yang diketahui memberi kesaksian tentang dia sebelum dia datang. Sebaliknya, dia menerimanya ketika dia sedang tidur. Terlebih lagi, mereka menyebut kami hetairis atau asokiator karena kata mereka,
kami memperkenalkan sekutu kepada Tuhan dan menyatakan Kristus sebagai anak Tuhan dan Tuhan. Kami berkata kepada mereka dengan nada gembira, para nabi dan kitab suci telah menyampaikan hal ini kepada kami. Dan kalian, sebagaimana kalian bersikeras menerima para nabi. Jadi jika kita salah menyatakan Kristus sebagai anak Allah, maka merekalah yang mengajarkan hal ini dan meneruskannya kepada kita. Namun sebagian dari mereka mengatakan bahwa ini adalah salah penafsiran yang membuat kami menggambarkan para nabi dengan mengatakan hal-hal seperti itu. Sementara yang lain mengatakan bahwa orang-orang Ibrani membenci kami dan menipu kami dengan menulis nama para nabi sehingga kami bisa tersesat. Dan sekali lagi, kami berkata kepada mereka, selama Anda mengatakan bahwa Kristus adalah firman Tuhan dan roh, mengapa Anda menuduh kami sebagai hetarias? Karena kata dan roh tidak dapat dipisahkan dari keberadaannya secara alami. Oleh karena itu, jika firman Tuhan ada di dalam Tuhan, maka jelas dialah Tuhan. Namun jika dia berada di luar Tuhan, maka menurut Anda Tuhan itu tanpa firman dan tanpa roh. Akibatnya, dengan menghindari perkenalan dengan Tuhan, Anda telah memutilasi dia. Lebih baik bagi Anda mengatakan bahwa dia mempunyai sekutu daripada memutilasinya. Seolah-olah Anda sedang berhadapan dengan batu, kayu, atau benda mati lainnya. Jadi Anda berbicara tidak benar ketika Anda menyebut kami hetairis. Kami membalas dengan menyebutmu mutilator Tuhan. Mereka selanjutnya menuduh kami sebagai penyembah berhala karena kami menghormati salib yang mereka benci. Dan kami menjawab mereka, kalau begitu, bagaimana mungkin kamu mengosongkan dirimu dan pada batu Ka'bahmu, lalu mencium dan memeluknya? Lalu ada pula yang mengatakan bahwa Ibrahim mempunyai hubungan dengan Agar di atasnya. Namun ada pula yang mengatakan bahwa ia mengikat unta di sana ketika hendak menyembelih Ishak. Dan kami menjawab mereka, karena kitab suci mengatakan bahwa gunung itu berhutan dan terdapat pohon-pohon dari Abraham menebang kayu untuk bencana itu dan menaruhnya di atas Ishak. Dan kemudian ia meninggalkan keledainya bersama kedua pemuda. Mengapa bicara omong kosong? Karena di tempat itu tidak rimbun dengan pepohonan dan tidak ada jalan bagi keledai. Dan mereka malu, namun mereka tetap menegaskan bahwa batu itu adalah milik Abraham. Lalu kita berkata, biarlah itu menjadi milik Abraham, seperti yang kamu katakan dengan bodohnya. Lalu hanya karena Abraham bersetubuh dengan seorang wanita atau mengikatkan seekor unta padanya, kamu tidak malu untuk menciumnya? Namun kamu menyalahkan kami karena menghormati salib dan dengan kuasa setan dan tipu daya iblis telah dihancurkan. Batu yang mereka bicarakan ini adalah kepala Afrodit yang biasa mereka sembah dan mereka sebut kabar. Bahkan saat ini bekas ukiran tersebut masih terlihat jelas oleh pengamat yang cermat. Seperti yang telah diceritakan, Muhammad ini menulis bahwa buku konyol yang masing-masing bukunya diberi judul. Misalnya ada buku On Woman yang di dalamnya ia dengan jelas membuat ketentuan hukum untuk mengambil 4 istri dan jika mungkin 1000 selir sebanyak yang dapat dihidupi oleh seseorang.
selain 4 istri yang sudah dimilikinya. Beliau juga menjadikan sah untuk menceraikan istri manapun yang diinginkan seseorang, dan jika seseorang menghendakinya mengambil istri lain dengan cara yang sama. Muhammad mempunyai seorang teman bernama Zaid. Pria ini mempunyai istri cantik dan membuat Muhammad jatuh cinta. Suatu kali, ketika mereka sedang duduk bersama, Muhammad berkata, "Oh, ngomong-ngomong, Tuhan telah memberitahukanku untuk mengambil istrimu." Yang lain menjawab, "Kamu adalah seorang rasul. Lakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadamu dan ambillah istriku." Sebaliknya, untuk menceritakan kisahnya dari awal, dia berkata kepadanya, "Tuhan telah memberiku perintah agar kamu menceraikan istrimu dan menyingkirkannya." Lalu beberapa hari kemudian, sekarang dia berkata, "Tuhan telah memberitahuanku untuk membawanya." Kemudian setelah laki-laki itu mengambil istrinya dan berzina dengannya, dia membuat peraturan ini: hendaklah dia yang menceraikan istrinya, dan jika setelah menceraikannya dia kembali kepadanya, biarlah orang lain mengawininya, sebab tidak halal mengambilnya, kecuali ia telah dinikahkan oleh orang lain. Terlebih lagi, jika seseorang lelaki menceraikan istrinya, biarlah saudara laki-lakinya menikahinya jika ia menghendakinya. Dalam buku yang sama, ia memberikan ajaran seperti ini: kerjakanlah tanah yang diberikan Tuhan kepadamu dan percantiklah, dan lakukanlah ini dan lakukanlah dengan cara demikian, tidak mengulangi semua perbuatan cabul yang telah ia lakukan. Lalu ada juga buku Unta Tuhan. Tentang unta ini, dia mengatakan bahwa unta itu datang dari Tuhan, dan ia meminum seluruh sungai dan tidak dapat melewati 2 gunung karena tidak ada cukup ruang. Ada orang-orang di tempat itu, katanya, dan mereka biasa meminum air tersebut pada suatu hari, sedangkan unta akan meminumnya pada hari berikutnya. Terlebih lagi, dengan meminum air tersebut dia memberi mereka makanan, karena dia memberi mereka susu bukan air. Kemudian karena orang-orang ini jahat, mereka bangkit, katanya, dan membunuh unta itu. Namun ia mempunyai keturunan seekor unta kecil yang katanya ketika induknya tidak disingkirkan, berseru kepada Tuhan dan Tuhan membawanya ke tempatnya. Lalu kami bertanya kepada mereka, dari mana datangnya unta itu, dan mereka bilang itu dari Tuhan. Lalu kita bertanya, apakah ada unta lain yang berpasangan dengan unta ini? Dan mereka berkata, tidak. Lalu bagaimana, kata kita, itu dilahirkan? Sebab kami melihat bahwa untamu tidak mempunyai ayah, ibu, dan silsilah, dan anak yang melahirkannya menderita kemalangan. Juga tidak jelas siapa yang membesarkannya, dan juga unta kecil ini diangkat. Jadi mengapa Nabi Anda, yang menurut apa yang Anda katakan Tuhan berbicara kepadanya, tidak mengetahui tentang unta di mana ia merumput dan apa yang memperoleh susu dan memerahnya? Atau mungkinkah dia seperti ibunya bertemu dengan orang jahat dan hancur? Atau apakah dia masuk surga sebelum kamu agar kamu mendapat sungai susu yang kamu bicarakan dengan bodohnya? Karena Anda mengatakan bahwa Anda memiliki 3 sungai yang mengalir di surga, 1 berisi air, 1 berisi anggur, dan 1 lagi berisi susu.
Jika unta yang menjadi pendahulumu berada di luar surga, jelaslah bahwa ia telah kering karena kelaparan dan kehausan, atau bahwa orang lain mendapat manfaat dari susunya, dan dengan demikian nabimu bermegah dengan iseng bahwa ia telah berbicara dengan Tuhan, karena Tuhan tidak melakukannya, mengungkapkan kepada misteri unta. Namun jika dia di surga, dia masih minum air, dan kamu karena kekurangan air akan mengering di tengah surga kenikmatan. Dan jika karena tidak ada air, karena unta telah meminum semuanya, kamu haus akan anggur dari sungai anggur yang mengalir. Kamu menjadi mabuk karena meminum anggur murni, dan pingsan karena pengaruh minuman keras dan tertidur. Kemudian menderita kepala berat setelah tidur dan sakit karena anggur. Anda akan kehilangan kenikmatan. Lalu bagaimana mungkin nabimu tidak berpikir bahwa hal ini mungkin terjadi padamu di surga kesenangan? Dan tidak pernah tahu apa tujuan unta itu sekarang. Namun kamu bahkan tidak menanyakannya. Ketika dia menyampaikan kepadamu mimpinya tentang 3 sungai, kami dengan jelas meyakinkan Anda bahwa unta Anda yang luar biasa ini telah mendahului Anda ke dalam jiwa-jiwa keledai ke tempat di mana Anda seperti binatang ditakdirkan untuk pergi. Dan ada kegelapan luar dan hukuman kekal, api yang menderu-deru, cacing-cacing yang tidak bisa tidur, dan setan-setan neraka. Sekali lagi dalam buku The Table, Muhammad mengatakan bahwa Kristus meminta suatu meja kepada Tuhan dan meja itu diberikan kepadanya. Sebab Allah katanya berfirman kepadanya, "Aku telah memberikan kepadamu dan kepada sebuah meja yang tidak fana." Dan lagi dalam buku The Heifer, dia mengatakan beberapa hal bodoh yang menggelikan lainnya, yang karena jumlahnya yang banyak, menurut saya harus diabaikan. Ia menetapkan suatu hukum bahwa mereka harus disunat dan juga para wanita. Ia memerintahkan mereka untuk memelihara hari Sabat dan tidak dibaptis. Dan meskipun beliau memerintahkan mereka untuk memakan beberapa makanan yang dilarang oleh hukum, beliau memerintahkan mereka untuk menjauhkan diri dari makanan lainnya. Beliau juga melarang keras minum arak. Dan ini adalah beberapa catatan kaki yang bisa teman-teman cross-check kebenarannya untuk membuktikan semua hal yang telah ditulis oleh Yohanes Damaskus ini, teman-teman. Apa pendapat teman-teman setelah menyimak tulisan dari Yohanes Damaskus ini? Silakan teman-teman tulis di kolom komentar video ini.